sebelum mulai, siapa di antara kamu yang saat ini ngalamin cedera? Oke, sekarang kita mau bahas soal cedera. Ini hal yang menjadi mimpi buruk buat kamu. Ternyata aku menemukan ada 3 faktor utama yang menyebabkan pelari jadi gampang cedera, yaitu too much, too fast, and too soon. Too much itu apa sih artinya? Too much artinya kita latihan secara berlebihan, teman-teman. Misalnya nih, kamu nggak ada target race, nggak ada target PB, tapi kamu latihan seolah-olah kamu lagi mau ikutan maraton 42,195 km. Nah, berikutnya yaitu too fast. Too fast itu ketika kamu berlari di luar kemampuan kamu. Kalau kamu biasanya lari dengan pace 6.30, terus tiba-tiba di Car Free Day kamu pengen nyobain lari dengan pace 4. Udah pasti cedera akan mudah banget ya kita alami. Nah, berikutnya yaitu too soon. Too soon tuh artinya kalau kamu kurang recovery. Artinya gini, kamu ikut race nih minggu ini, half marathon. Terus tiba-tiba minggu depan kamu udah daftar lagi half marathon lagi tanpa kamu memberikan recovery yang cukup untuk badan kamu. Dan ujungnya apa? Cedera. Cedera pertama aku dan cukup lama makan waktunya yaitu shin splint alias sakit pada tulang kering. Itu bahasa keren itu shin splint ya. Kalau rasanya yang aku alamin adalah tulang kering nih di bagian ini itu kayak ditusuk-tusuk gitu, teman-teman, sakit banget deh. Dan aku rasain ketika aku mulai berlari. Jadi mulai misalnya kamu mau latihan lari ini, dari mulai menit pertama aja itu kamu udah ngerasain tuh kok kayak setiap aku mendaratkan kaki rasanya kayak ada setrum-setrum, kayak rasa sakit gitu. Nah, itu tuh namanya shin splint atau sakit pada bagian tulang kering. Nah, yang tricky soal shin splint ini adalah ketika kamu berlari di awal-awal kilometer atau di menit-menit pertama itu biasanya akan kerasa sakit banget, teman-teman, di bagian tulang keringnya. Nah, setelah kurang lebih 3 km ke atas itu rasa sakitnya akan hilang. Tapi tunggu dulu, pas nyampe ke rumah ketika kamu udah selesai lari itu baru akan kerasa tuh rasa menusuk-nusuk di bagian tulang kering kamu. Itu bukan cuma pegal-pegal aja, teman-teman, itu namanya kamu sedang mengalami cedera shin splint. Cedera berikutnya yang pernah aku alami dan pengen aku share ke kamu hari ini adalah plantar fasciitis. Keren banget namanya ya, tapi rasanya nggak keren sama sekali. Plantar fasciitis itu rasa sakit yang kamu bisa rasain kalau kamu bangun tidur nih ya pagi hari, terus kamu pengen jejekin kaki ke lantai, terus telapak kaki kamu rasanya sakit banget kayak ditusuk-tusuk jarum. Itu namanya plantar fasciitis. Jadi udah bisa banget tuh kamu tandain kalau misalnya setiap hari kamu bangun tidur ngerasain sakit pada telapak atau spesifik di bagian tumit kaki. Nah, itu tanda-tanda atau gejala plantar fasciitis. Kenapa sih kita bisa ngalamin yang namanya plantar fasciitis? Nih aku kasih tahu ya, plantar fasciitis itu terjadi ketika kamu kurang mendapatkan recovery yang tepat, padahal kamu make kaki kamu untuk latihan secara berlebihan. Too fast and too much. Too much-nya intensitasnya tinggi, dan too fast-nya itu tadi pace-nya sebenarnya nggak sesuai sama kemampuan pace kamu nih. Nah, udahlah capek, udahlah panjang larinya, terus nyampe rumah nggak di stretching, nggak ada recovery yang didapatkan. Udah pasti tuh hasilnya ujungnya betisnya sakit atau tight, pegel banget. Lalu lama-lama telapak kakinya akan mengkompensasi tightness atau kekakuan yang terjadi pada betis kamu. Nah, itulah kenapa terjadi plantar fasciitis. Kalau plantar fasciitis ini nggak kamu obatin atau nggak kamu tanganin dengan cepat, ujung-ujungnya tahu nggak apa yang bisa terjadi? Akan tumbuh spurs atau tulang rawan di bagian tumit kakinya kamu nih. Kenapa? Karena kalau kita lagi plantar itu kan kaki kita sebenarnya telapak kaki kita lagi radang, teman-teman. Nah, ketika radang, tubuh itu akan bisa menstimulasi tumbuhnya organ baru. Jadi tulang rawan lah yang akan tumbuh pada bagian tumit. Ini pernah aku alamin sehingga aku larinya jadi terganggu selama kurang lebih 6 bulan. Mudah-mudahan nggak ada di antara kamu yang udah sampai tumbuh heel spurt ya, karena rasanya akan sangat menyakitkan. Cedera berikutnya yang juga pernah aku alami yaitu sobek pada hip. Nah, ini bisa terjadi ketika kamu mengalami yang namanya too much, kebanyakan latihan, atau too fast, terlalu cepat larinya atau terlalu kenceng larinya di luar kemampuan, tapi kamu tidak menyertai yang namanya strength training di dalam menu latihannya kamu. Jadi kalau lari terus, apalagi disikat larinya kenceng-kenceng terus gitu ya, tapi nggak pernah dikuatin bagian bokongnya, bagian hipsnya, udah pasti akan ada gangguan pada pinggulnya kamu. Kalau kamu lagi mengalami salah satu dari cedera yang aku sebutkan tadi atau misalnya cedera lainnya, nah yang harus kamu lakukan sebagai pertolongan pertama pada cedera adalah metode RICE namanya. RICE itu terdiri dari rest, ice, compression, dan elevation. Kalau rest sudah pasti ya, kalau kamu ngerasain nggak nyaman atau ngerasain sakit ketika kamu lagi berlari, just stop.
Oke, karena race masih akan ada lagi. Itu tandanya kamu harus istirahat dulu. Nah, berikutnya untuk I-nya yaitu ice. Immediately begitu kamu ngerasain gak nyaman atau kamu ngerasain sakit di kaki kamu atau di pinggul kamu ketika kamu sedang berlari atau setelah latihan, langsung cari es, teman-teman. Karena es itu memiliki fungsi untuk mengurangi rasa nyeri, mengurangi inflamasi atau pembengkakan, dan juga bisa mengurangi resiko spasm atau kejang pada otot. Jadi kalau misalnya kamu ngerasain tiba-tiba nih lagi lari sakit di lutut gitu ya sampai nggak bisa diterusin lagi, segera cari es supaya kamu bisa langsung kompres di bagian yang cedera. Dan kalau bisa langsung dibebet aja. Nah, ini ada hubungannya sama C yang akan aku jelasin, yaitu compress atau compression. Kenapa kita perlu menekan atau memberikan compression pada area di sekitar cedera? Karena kita perlu membatasi penyebaran bengkaknya, teman-teman. Jadi sambil di es, sambil dikompres atau sambil ditekan. Nah, sekarang kan udah banyak celana yang tipenya itu celana compression, itu bisa kamu pakai tuh kalau kamu lagi merasakan atau lagi mengalami cedera. Nah, E atau elevation itu adalah mengangkat bagian yang cedera supaya jadi lebih tinggi daripada jantungnya kita. Nah, misalnya kalau kamu lagi tiduran gitu ya, kamu ngerasain sakit pada lutut atau ankle-nya kamu, atau kayak aku tadi plantar dan shin splint. Nah, itu bisa diangkat kakinya 15 sampai 25 cm kurang lebih ya. Paling nggak digantul bantal deh kakinya, teman-teman, supaya lebih tinggi daripada ketinggian jantung kita. Nah, ini penting elevation ini supaya bisa mendorong cairan keluar dari pembengkakan. Nah, itu kurang lebih yang harus dilakukan saat pertolongan pertama pada cedera. Ingat sekali lagi ya, RICE atau RICE. Oke, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya supaya kita nggak kena cedera? Kita harus pikirin yang namanya recovery. Recovery tolong dijadiin sebagai program dari latihannya kamu. Jadi program latihan nggak cuma larinya aja, nggak cuma strength trainingnya, tapi kamu juga perlu masukin jadwal untuk recovery. Recovery kayak gimana sih? Recovery itu banyak banget. Mulai dari stretching yang tepat setelah kamu selesai lari, sport massage, mandi es atau ice bath, ini juga bisa membantu recovery. Nah, sebenarnya kalau kita rutin ngejalanin yang aku sebutin tadi sebagai bagian dari recovery, udah pasti yang namanya cedera juga males menghampiri badan kita. Karena otot yang udah kita pakai untuk kerja keras saat race atau latihan sebelumnya nih, teman-teman, sudah bisa di recovery dengan maksimal sehingga siap untuk dipakai di latihan berikutnya. Oke, semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kamu yang sekarang ini lagi mengalami cedera atau yang ingin mencegah terjadinya cedera.